Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Tulisna. Saya dari PGMI semester 2A. Di sini izinkan saya untuk mengerjakan tugas UTS semester 2, yaitu dengan merangkum materi-materi yang sudah dipelajari, kemudian dijelaskan sebisanya. Nah, di sini materi yang pertama yaitu latar belakang dari ilmu sosial dasar. Latar belakang munculnya ilmu sosial dasar itu ada 3. Yang pertama, kritik terhadap pendidikan. Maksudnya dari kritik terhadap pendidikan tersebut ini, pendidikan itu seperti dipaksa gitu. Jadi kita pendidikan itu ya dipaksa harus berpendidikan gitu. Jadi kita biar bisa. Nah, di sini kan pendidikan itu kalau dulu kita seorang guru menjelaskan dan murid itu hanya mendengarkan. Jadi seperti gelas diisi dengan air, kemudian ilmu tersebut diibaratkan air dan maksudnya dia tumpah itu luber itu ilmunya ya cuma masuk aja, dia tidak memahami dari ilmu tersebut yang dijelaskan oleh seorang guru. Yang kedua, para ahli dan sivitas akademis, yaitu memahami tentang seorang pendidik dan seorang yang dididik. Ini juga masuk dalam kehidupan masyarakat. Yang nomor 3, kehidupan masyarakat. Jadi ISD ini muncul dari sosial, dari masyarakat, dari sebuah kegiatan masyarakat yang dimana mempunyai problem masalah yang di situ harus diselesaikan dengan ilmu. Dan yang di sini pengertian dari ISD yaitu ilmu yang mempelajari atau menelaah masalah-masalah masyarakat, dan di dalam masalah tersebut dapat memberi pengetahuan. Dalam masalah tersebut memberi solusi gimana caranya menyelesaikan masalah masyarakat tersebut. Nah, di sini ISD mempunyai pengelompokan. Yang pertama, ilmu alamiah atau natural science yang bertujuan untuk berketeraturan terhadap alam semesta. Contohnya, masalah alam semesta ini yang sekarang terjadi itu banjir. Pertama, banjir, longsor, gempa bumi, ya seperti itulah dampak masalah ilmu sosial dasar di ilmu alamiah. Yang kedua, ilmu sosial atau social science bertujuan untuk berketeraturan yang berfungsi antar manusia. Gimana ya? Contohnya itu kita dalam bergaul dalam masyarakat, bergaul dalam sesama manusia. Kita bergaul ini punya masalah, jadi kita harus memilih untuk bergaul dengan yang baik atau yang buruk. Nah, di sini kita harus mengambil pergaulan yang baik. Contoh yang tidak baik yaitu bergaul contoh memakai pakaian seksi atau pakaian barat, itu tidak boleh. Ketiga, ilmu sosial atau social science yang bertujuan untuk keteraturan yang berfungsi antar manusia. Contohnya lebih kepada pergaulan sesama dalam keserasian sosial. Maksudnya di sini yaitu kita bergaul dengan keserasian sosial. Maksudnya seperti kita mengikuti tren zaman sekarang gitu. Kita menyamai tren, kita
kita menyamai keserasian pergaulan sosial zaman sekarang begitu, tetapi tidak dengan pergaulan bebas seperti kita memakai pakaian barat ataupun kita bergaul bagaimana gitu, kita tidak boleh. Lanjut materi, yaitu pengaruh lingkungan individu. Yang pertama, sebagai makhluk sosial, yaitu sebagai makhluk sosial kita harus berinteraksi satu dengan yang lain. Contohnya kita tolong menolong, maksudnya di sini sebagai makhluk sosial, kita sebagai makhluk sosial itu bagaimana sih gitu perlakuan kita harus tolong menolong, kita bagaimana caranya kita di masyarakat itu baik gitu ya, tidak sebaik sebenarnya kita mengikuti peraturan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nah, kemudian ketika kita mempunyai masalah, kita harus menyelesaikan dengan sama-sama, jangan sendiri. Kita bilang ada masalah gini, nanti kita selesaikan bersama dengan ilmu sosial dasar. Yang kedua, budaya di dalam kehidupan individu. Nah, budaya ini kita sebagai makhluk sosial itu kita harus menghargai budaya di sekitar kita. Contohnya saya sendiri orang Jawa, orang Sunda Jawa. Nah, tapi saya hidupnya di lingkungan Jawa. Nah, jadi kita harus mengikuti adatnya orang Jawa, kita harus mengikuti apa yang biasanya orang Jawa lakukan gitu. Kita harus menghargai itu. Dan budaya ini maksudnya di sini kita harus mengikuti budaya tersebut yang baik bagaimana gitu. Jadi kita harus menghargai budaya di sekitar kita. Materi yang terakhir yaitu tentang individu, keluarga, dan masyarakat. Jadi pengertian dari individu yaitu kata ini bukan berarti manusia sebagai suatu keseluruhan yang dapat dibagi, melainkan kesatuan yang terbatas yaitu sebagai manusia perseorangan. Jadi individu ini ya kayak diri kita sendiri, kita tugasnya apa, kita harus apa gini gitu. Yang kedua, keluarga. Arti dari keluarga tersebut yaitu lingkungan yang terdapat beberapa orang yang memiliki hubungan antar saudara, yaitu masih berhubungan darah gitu. Dan mereka yang di dalam sekeluarga ini memiliki hubungan antar individu, yaitu yang mempunyai ikatan kewajiban dan tanggung jawab terhadap individu. Maksudnya ini ikatan kewajiban itu kewajiban kita sebagai seorang muslim harus melakukan apa, contohnya dengan sholat. Kalau yang laki-laki melakukan sholat Jumat. Dan tanggung jawab ini tanggung jawab kita di dalam keluarga. Saya seorang ibu, tanggung jawabnya apa? Masak, nyuci baju, dan lain sebagainya. Tanggung jawab seorang ayah itu harus mencari nafkah untuk keluarganya, untuk bisa mengasih makan keseharian keluarga tersebut. Dan anak-anak, kewajiban seorang anak, tanggung jawab seorang anak, tanggung jawabnya itu harus sekolah, harus mengaji, menghormati kedua orang tua, harus ini itu dan lain sebagainya. Yang ketiga, masyarakat, sebuah kelompok atau komunitas yang tergantungan satu dengan yang lain. Itu masyarakat itu kan komunitas sekelompok 2 orang atau lebih yang dia memiliki ketergantungan. Jikalau kita tidak mempunyai masyarakat, kita sebenarnya contohnya kita mempunyai tetangga, kita butuh apa-apa ya dengan tetangga, kita sakit, kita susah, kita butuh apa, kita minta tolong,
itu dengan tetangga, itu maksudnya dalam masyarakat kita harus tolong menolong. Ada pembangunan masjid kita bergotong royong, ada apa-apa kegiatan haflah sana, ada acara pengajian yasinan gitu, itu termasuk dalam konsep masyarakat. Nah, jadi sekian yang dapat saya jelaskan dalam materi yang telah lalu. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun, karena di sini saya dalam proses belajar. Saya Riulahul Muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.